Jemari lentik lincah memainkan canting, melukiskan beragam motif menarik di atas lembar kain bertapis. Sesekali canting ditiup agar malam yang ditoreh tak mengalir keluar dari garis. Inilah kegiatan sehari-hari warga desa Giriloyo. 90% kaum perempuannya memiliki mata pencarian sebagai pembatik. Muntina salah satunya. Ibu berusia 65 tahun ini sejak usia dini sudah membatik. Guratan-guratan di wajahnya bak cerminan kecintaannya pada seni melukis di atas kain. Ya, aku kira sama saja. Kalau dulu, kalau sekarang ya ini yang sulit kecil-kecil ini. Kan udah, ini motif tambal. Batik seakan menjadi nyawa kedua bagi warga desa Giriloyo. Tua muda, besar kecil, semua berinteraksi dalam liukan canting, memunculkan motif-motif rumit yang perlahan mengisi kain hingga ke tepi. Anak-anak desa yang membatik di atas carik kain merupakan pemandangan yang jamak ditemui di desa ini. Mereka akan tahu bagaimana motif-motif batik. Terlebih lagi, batik ini kan merupakan satu warisan. Jadi agar di Giriloyo tidak punah. Nanti mungkin 10 tahun yang akan datang kalau anak-anak nggak diajari, batik akan hilang dengan sendirinya. Jadi ini sebagai langkah awal untuk batik itu khususnya di Giriloyo tidak punah. Motif yang dibatik oleh anak-anak Giriloyo bukan motif batik biasa, melainkan hasil apresiasi dari pola pikir yang polos dan sederhana, khas anak-anak. Biasanya motif batik anak perempuan didominasi oleh bentuk bunga dan hewan. Sedangkan anak laki-laki lebih memilih membuat batik bergambar tokoh-tokoh kartun. Kenapa ingin gambar kuda laut? Nggak pengen aja. Ya, kepikirannya dari mana kok tiba-tiba kamu pikirin gambar kuda laut? Kepikirannya tadi itu saya mikirin pergi ke laut langsung gambar ini aja. Oh gitu. Burung-burung sih. Terus sama burung. Batik kreasi anak-anak desa Giriloyo dimodifikasi sebagai bahan dasar pembuat tas tangan. Tas tangan ini banyak diminati oleh konsumen, tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Senang sekali Mbak, jadi terutama mereka yang punya anak kecil lihat karya-karyanya anak itu senang sekali. Terutama kan sekarang ada yang bikin tas tapi gambarnya Tsubasa, ada Kapten Tsubasa, ada yang lain seperti kartun-kartun itu mereka kan senang sekali. Untuk satu buah tas bermotif batik biasanya dihargai Rp25.000. Hasil penjualan kemudian dikumpulkan untuk membeli kain dan cat. Terkadang hasil penjualan juga digunakan anak-anak untuk berlibur. Selain dijual di pasaran, terkadang hasil batik anak-anak Giriloyo juga dilombakan atau dipamerkan dalam suatu event. Desa Giriloyo sendiri terbagi ke dalam 9 kelompok pembatik. Setiap kelompok biasanya terdiri dari 20 hingga 30 orang pembatik. Sudah sejak lama desa Giriloyo terkenal sebagai penghasil batik tulis berkualitas. Karenanya hingga kini motif-motif klasik masih terus dilestarikan di desa ini. Antara lain motif Sido Asih, Sido Mulyo, Sido Mukti, Sido Luhur, Nogorini, dan masih banyak motif klasik lainnya. Karena setiap kelompok pembatik sudah memiliki ruang pamernya masing-masing, Anda bisa langsung datang dan melihat sendiri kreasi mana yang bisa menjadi pilihan Anda. Ratna Lestioningsi, Suryo Utomo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.